This is where we hold them. This is where we fight. This is where they die. And these Shield boys. Remember this day, man. Halo Fitness Mania, ketemu lagi dengan saya Ricky Daud. Di konten kali ini saya bersama dengan Budi Ahong Gunawan. Ya, ini Ko Ahong ya, King of Knockout. Ya. Fitness Mania, pada hari ini atau pada kesempatan ini saya ingin sedikit bertanya-tanya nih kepada Ko Ahong. Banyak terutama tentang yang baru-baru ini, yang minggu kemarin ya, mungkin baru ada pertandingan ya antara Andika Mamesa dengan Muhammad Sofi. Ya, saya lihat lumayan banyak pro dan kontra nih, karena di situ saya lihat Andika ingin melancarkan tantangan terbuka lah bagi kayak ke Ko Ahong nih. Nah, sekarang yang kita sebagai masyarakat awam atau penonton, ya sebenarnya sih ya kita nggak ada masalah mau Andika mau memilih lawan Ko Ahong apa gimana. Yang saya mau tanyakan langsung ke Ko Ahong itu sebenarnya itu regulasinya seperti apa sih di MMA itu? Apakah dari peringkat 1 kan si Andika harusnya di peringkat 1, dia mempunyai kesempatan untuk menantang sang juara yaitu saudara Ginting. Nah, sebenarnya kalau sepengetahuan dari Ko Ahong, yang mungkin Ko Ahong kan juga sudah banyak pengalaman di dunia MMA One Pride, terutama peraturannya itu seperti apa sih? Sewaktu Ko Ahong waktu itu masih memegang sabuk dan harus menjalankan yang namanya title fight ya, itu seperti apa sih sebenarnya? Jadi sebelum title fight itu ada yang namanya contender fight. Oh, contender fight. Ya, contender fight itu tujuannya untuk mendapatkan tiket melawan champion di title fight. Oke. Itu biasanya peringkat 1 dan champion akan saling berhadapan di title fight. Betul. Peringkat 1 dan champion. Peringkat 1 dan champion ya. Berarti di sini peringkat champion dan peringkat yang langsung di bawahnya. Ya. Nah, terus kalau sepengetahuan dari Ko Ahong sendiri, dari atlet sendiri itu bisa nggak memilih misalnya, saya lebih memilih lawan yang lain dulu dah di bawah untuk champion. Sebenarnya itu bisa, atau itu keputusan bulat atau keputusan yang diwajibkan oleh pihak penyelenggara atau pembuat acara? Itu ditetapkan oleh matchmaker di sini One Pride. One Pride. Jadi fighter tidak bisa menentukan, gue mau fight sama ini dong, gue pengen lawan ini dong. Betul. Itu nggak bisa. Cuman kan mungkin apa yang Andika Mamesa lontarkan hanya sebuah ajakan. Jika memang diizinkan oleh pihak One Pride, matchmaker, ya kenapa enggak, kalau boleh. Satu mungkin dilihat dari sisi entertainment. Sisi entertainment, jadi mungkin pertarungan saya bisa dianggap layak melawan Andika Mamesa, bisa juga dipertemukan. Dari sisi itu ya kita lihatnya ya. Dan dari segi mungkin dari segi crowdnya mungkin lebih ya lebih banyak lah, lebih seru lah ya. Lebih seru. Nah, tapi kalau misal kita lihat secara peraturan, seharusnya Andika Mamesa itu dia sudah mempunyai tiket untuk melawan saudara Ginting yang notabene adalah champion. Ya. Nah sekarang nih pasti banyak yang bertanya nih, para fitness mania atau MMA, sebenarnya Ko Ahong itu bersedia nggak kalau misalnya dari Andika sendiri itu menantang, dan misalnya ya dari pihak MMA itu juga mensetujui gitu. Kalau dari pihak kamu gimana? Kalau saya sendiri sebenarnya mau lawan siapapun itu sah-sah aja. Oh, itu udah merupakan kewajiban. Jadi saya sebagai fighter pasti akan terima mau lawan Andika Mamesa, mau lawan Muhammad Sofi, mau melawan misalkan Windri Patilima, itu sah-sah saja. Jadi nggak ada masalahnya. Cuman kan di sini kan yang dilihat adalah kemampuan daripada matchmaker untuk mengatur pertandingannya. Betul. Itu yang dinilai. Jadi kayak kredibilitasnya. Jadi misalkan apakah layak sebenarnya champion melawan
peringkat 1 kenapa nggak ditanding-tandingkan selama hampir 16 bulan. Betul. Itu jadi tanda tanya gitu. Nah, berarti kalau dari pengalaman Koang sendiri sebenarnya kalau champion itu dia tempo, dia harus turun tanding lagi berapa bulan? Mandatory fight harus wajib 9 bulan. Jika 9 bulan tidak terlaksana pertandingan, wajib sabuk melayang. Oh, melayang. Tapi kan kalau yang kemarin nih, kalau pendapat saya kan itu kan ada pandemi yang kita nggak mau, yang pandemi COVID lah, ya mungkin itu ada sedikit pengecualian mungkin ya, Pak. Itu juga kita bisa maklumin dengan adanya pandemi daripada COVID-19. Betul. Cuma masalahnya, ya saya beracu pada itu ya, mengacu ke sana. Pertandingan sudah berjalan. Betul. Ya kita berjalan. Ya kita yang udah lihat ada beberapa pertandingan yang sudah, walaupun benar-benar peraturannya itu diperketat tanpa penonton ya, kita lihat yang kemarin ya. Nah, Fight Night sudah berjalan, ya paling tidak harusnya menurut saya sudah ada Theo Ginting melawan siapa? Karena Fight Night sudah berjalan dan sudah 16 bulan misalkan mandatory fight-nya. Saya sih bukan berharap. Saya tidak berharap untuk sabuk melayang daripada Theodorus Ginting. Betul. Tidak melayang dari situ. Saya tidak mengacu pada kan saya udah 9 bulan kenapa nggak tarik sabuknya. Oh maaf, saya justru tidak berharap untuk sabuknya itu melayang dari dia. Betul. Saya hanya gini. Banyak orang yang bilang Koang takut ya hadapin Andika Mamesa bla bla bla, netizen ngomong begitu. Saya hanya menegaskan bukan untuk bawa-bawa Theodorus Ginting, bukan juga untuk menyudutkan Andika Mamesa, bukan. Saya hanya di sini menjelaskan bahwa Theodorus Ginting memiliki kewajiban untuk bertanding melawan Andika Mamesa karena sudah mandatory fight. Gitu. Anggaplah jangan bilang 16 bulan lah, bilanglah kita Desember nanti sudah 9 bulan. Betul. Anggapnya begitu aja. Jadi saya tidak bilang masalah sudah 16 bulan kemudian sabuk harus berangkat, saya tidak menuntut itu, enggak. Justru saya berharap sabuk tetap ada di dia dan saya akan berhadapan nanti dengan dia. Itu aja. Pokoknya intinya sih di sini kalau yang saya bisa lihat ya, di sini yang terpenting sesuai dengan regulasinya aja. Regulasi awalnya itu seperti apa ya dijalankan aja. Ya mungkin kalau misal peraturannya mesti ada mandatory fight ya itu harus dijalankan. Ya mungkin sedikit ada kendala karena COVID ya kita lihat gitu kan seberapa jangka waktunya. Yang terpenting ya di sini Koang mau lawan siapapun sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah, cuma kan saya kasihan juga sama misalkan masa saya bukan champion tetapi saya dikejar-kejar, championnya siapa kok yang dikejar saya. Ya kan kan kalau dibilang karena Koang lebih terkenal ya mungkin nggak sering masuk TV Koang mungkin. Bukan masuk TV kan saya jadi gak enak sama juaranya. Oh gitu. Yang juaranya siapa, yang dikejarnya siapa. Jadi takut dianggapnya nyeleneh, jadi kayak nggak dihargai sebagai champion kan saya nggak enak. Ya sebenarnya sih di sini siapapun yang akan bertanding yang di antara 3 besar itulah antara saudara Theodorus Ginting, Andika Mamesa dan saudara itu sebenarnya sangat-sangat ditunggu para MMA mania gitu karena bisa dibilang kelasnya Koang ini yang paling favorit ya kan, yang paling favorit yang bisa dibilang persaingannya itu sangat-sangat bisa bilang ya tipis lah ya. Kalau saya lihat juga di sini si Awin Kica juga udah mulai mau comeback juga kan kalau saya lihat kan. Ya betul. Ya udah terus satu lagi yang pertanyaan yang sering ditanyakan, cedera Koang di tangan kanannya itu gimana sekarang? Cedera harusnya sudah oke, harusnya udah oke. Karena gue belum pernah mukul orang lagi ya. Nah, berarti cederanya bisa dibilang 80%, 100% itu udah oke. 90 lah ya. 90. Terus kata dokter udah boleh latihan. Dokter yang nangani itu udah meninggal. Jadi gue nggak tahu dia boleh apa kagak. Nah, pokoknya intinya berarti kalau kisi-kisi nih kalau dari pihak MMA sendiri atau TV One itu kira-kira Koang dijadwalkan bulan berapa? Mungkin. Saya dijadwalkan bulan Februari, tapi lawannya itu masih dipertimbangkan ya. Ya pokoknya intinya dengan siapapun siap ya Koang ya. Saya siap dengan Corey Daud untuk mengembangkan badan saya sama seperti Andika Mamesa. Jadi ada kotak-kotak. Sekarang lagi satu kotak. Lagi dalam proses guys. Oke dah. Ya dah, Koang. Mungkin yang terakhir untuk para fitness mania dan MMA mania
supaya di zaman pandemi ini tetap semangat atau tetap jangan putus asa, ya kata-katanya sedikit yang memotivasi sedikit. Memotivasi nggak? Iya, motivasi. Tadi lu nggak motivasi, jadi aku bingung. Ya intinya gini, jadi Di zaman pandemi ini, ya intinya sih kita jangan mau kalah sama penyakit. Ya. Kalau badan kita itu kuat, pikiran kita itu sehat, ya pasti kita akan terhindar juga dari penyakit. Betul. Karena antibodi kita itu kan dibangun dari dalam diri kita sendiri, Betul. sama keyakinan dan cara pola berpikir. Jadi hati yang senang merupakan obat. betul. Jadi jangan stres, Bu. Jadi di bawah happy aja kalau Di kata bawah orang ya. happy. Ya udah. Oke guys, mungkin sedikit perbincangan saya dengan Ko Ahong. Ya semoga sedikit pembincangan ini bisa menjawab beberapa unek-unek lah yang kalian ingin tanyakan ke Ko Ahong. Ya, kita akan ketemu lagi di konten selanjutnya. Saya Ricky Daud dengan Ko Rudi Ahong Gunawan. Sampai ketemu di